Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Armika dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Pendidikan Jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya berasal dari kelas BKB 1, Angkatan 2021. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yang berkaitan dengan agama Islam, yaitu yang pertama, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Yang ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang keempat, mengintegrasi iman, Islam dan ihsan kamil. Dan yang terakhir yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Kita masuk ke materi. Yang pertama, konsep dan cara pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Tujuan diberikannya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi adalah membantu terbinanya sarjana beragama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional. Dari rumusan tersebut jelas bahwa pendidikan agama di PTU diarahkan untuk mengisi keimanan, ibadah, dan akhlak yang mampu menjadi sumber pendorong perkembangan iptek. Kemudian ada yang bertanya, apa sih alasan mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi? Pro kontra tentang perlu atau tidak perlunya PAI diajarkan di perguruan tinggi mungkin hingga sekarang masih terjadi. Pertanyaan utama yang perlu diajukan, apa alasan PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi? Dan bagi orang-orang yang tidak setuju pertanyaan yang diajukan, apa alasan PAI tidak perlu diajarkan di PT? Di antara kedua pendapat ini, pendapat manakah yang benar dan pendapat manakah yang memperoleh dukungan kuat dari masyarakat dan tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia? Dari pertanyaan berikutnya tentang subsidi materi dan pendekatan pembelajaran PAI di PT, manakah yang lebih penting? Menekankan subsidi atau materi agama ataukah menekankan proses pembelajaran? Apakah mahasiswa perlu dibekali materi agama sebanyak-banyaknya ataukah dibekali sebagai materi agama yang inti dan substansial, tetapi dibekali cara yang mudah untuk mempelajarinya? Cara yang paling mudah bagi dosen PAI adalah mahasiswa dibekali materi agama sebanyak-banyaknya. Namun, ketika selesai kuliah PAI, mahasiswa tidak bisa otodidak untuk mendalami ajaran agama, kecuali hanya bagi beberapa mahasiswa yang memang memiliki dasar dan minat untuk mendalami agama. Tujuan kursus mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum adalah membentuk manusia bertakwa, yaitu manusia yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah, dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah yang memiliki hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, muslimin kulli ala faridotal ilmi solabu sadaqallahul azim. Artinya, menurut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai sumber psikologi, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di PT dan model pembelajaran atau metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Yang pertama, menggali sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Secara ringkas, terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai PAI di PT. Pandangan pertama menyatakan PAI perlu diajarkan di PT. Alasannya, negara dalam hal ini PT wajib menjadi keberagamaan para warganya, termasuk menjaga keberagamaan para mahasiswa yang sedang belajar di PT. Kemudian yang kedua, mengalih sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran PAI di PT. Masyarakat muslim umumnya menghendaki PT di Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius. Masyarakat tidak mengharapkan PT sebagai menara gading yang jauh dari kehidupan masyarakat.
Kemudian menggali sumber historis tentang perlunya pembelajaran PAI di PT. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Kemudian menggali sumber yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di PT. Eksistensi mata kuliah PAI di PT dan mata pembelajaran PAI di sekolah memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Landasan filosofis PAI berpijak pada Pancasila, terutama sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Adapun secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, kita masuk materi yang kedua, yaitu tentang konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Doe dalam Montohar 2010 mengartikan bahwa spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Ada titik singgung antara spiritual dan agama, yaitu inti spiritualitas. Jika kita bisa menerima bahwa kita adalah makhluk spiritual yang hidup dalam tubuh fisik, maka spiritualitas adalah tentang persatuan, kebenaran, tanggung jawab pribadi, pengampunan, kehendak bebas, cinta, dan kedamaian. Kemudian, relasi spiritualitas dengan agama. Spiritualitas adalah potensi batin manusia sebagai potensi yang memberikan dorongan bagi manusia untuk melakukan kebajikan. Kemudian, mengapa manusia memerlukan spiritualisasi? Perkataan inilah yang selalu diterjemahkan Tuhan dalam Al-Quran, dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia. Misalnya dalam surah Al-Furqan ayat 43. Dalam surat Al-Qasas ayat 38, perkataan inilah dipakai oleh Fir'aun untuk dirinya sendiri. Contohnya, ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa perkataan ilah bisa mengandung arti berbagai benda, baik abstrak, nafsu atau keinginan pribadi maupun benda nyata. Fir'aun atau penguasa yang dipatuhi dan dipuja. Perkataan ilah dalam Al-Quran juga dipakai dalam bentuk tunggal, ganda, dan banyak. Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. 1. Pemikiran Barat. Proses perkembangan pemikiran tentang Tuhan menurut teori evolusionisme adalah sebagai berikut. A. Animisme. Menurut paham ini, manusia sejak zaman primitif juga mempercayai adanya peran roh dalam kehidupannya. Setiap benda yang dianggap benda baik mempunyai roh. Oleh masyarakat primitif, roh dipercayai sebagai sesuatu yang positif, sekalipun bendanya telah mati. Kemudian kita masuk ke pemikiran umat Islam. Di kalangan umat Islam terdapat polemik dalam masalah ketuhanan. Satu kelompok berpegang teguh dalam Jabariyah, yaitu faham yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai kekuatan mutlak yang menjadi penentu segalanya. Di lain pihak, ada yang berpegang pada doktrin Qadariyah, yaitu faham yang mengatakan bahwa manusialah yang menentukan nasibnya. Konsep ketuhanan dalam Islam. Istilah Tuhan dalam sebutan Al-Quran digunakan kata ilahun, yaitu setiap yang menjadi penggerak atau motivator sehingga dikagumi dan dipatuhi oleh manusia. Orang yang mematuhinya disebut abdun, hamba. Kata ilah, Tuhan. Di dalam Al-Quran, konotasinya ada dua kemungkinan, yaitu Allah. Dan selain Allah, subjektif, hawa nafsu dapat menjadi ilah, Tuhan. Benda-benda seperti patung, pohon, binatang, dan lain-lain dapat pula berperan sebagai ilah. Demikianlah seperti dikemukakan pada surah Al-Baqarah ayat 2 halaman 165 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi kahubahibbu nahum yu'andadallahi duni min yattakhizu mannasi wa mina. Sadaqallahul azim. Artinya, di antara manusia ada yang bertuhan kepada selain Allah sebagai tandingan terhadap Allah. Mereka mencintai Tuhannya, itu sebagainya mencintai Allah. Kemudian,
perspektif filosofis. Dalam menjelaskan pandangannya, Samuel menyatakan bahwa klaim ateis mengenai ketidakberadaan Tuhan bermasalah secara epistemologis. Membuktikan sesuatu yang tidak ada akan jauh lebih sulit daripada membuktikan suatu hal yang ada, sehingga untuk membuktikan sesuatu itu tidak ada, seseorang dituntut untuk menunjukkan semuanya terlebih dahulu. Kemudian, perspektif teologis. Dalam perspektif teologi, agama dipandang sebagai sesuatu yang dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Kemudian materi selanjutnya yaitu bagaimana manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Mengingat Tuhan adalah zat yang maha transenden dan gaib, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsi tajalliyat Tuhan. Dari interaksi antara tajalliyat Tuhan dan respon manusia, lahirnya keyakinan tentang Tuhan. Tajalliyat Tuhan adalah manifestasi Tuhan di dalam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembahasan, dan transmutasi lakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Ada tipe berbeda yang menyebabkan mengapa orang akan meyakini akan keberadaan Allah. Di antaranya adalah 1. Iman yang disebabkan oleh akal sehat. Di tipe ini, orang akan beriman kepada Allah hanya dengan berpikir dengan menggunakan akal sehatnya. Seperti berpikir tentang manusia yang dari dulu hingga sekarang pasti ada penciptanya. Manusia tidak mungkin dapat menciptakan dirinya sendiri seperti yang disebutkan pada firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khaliquna humu am syai'in ghairi min khuliqu am. Artinya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan dirinya mereka sendiri? Quran Surah At-Tahur ayat 35. Kemudian, iman yang disebabkan reward atau hadiah. Sewaktu kecil, mungkin kita biasanya mendengar kalimat yang mengatakan bahwa jika kita melakukan sesuatu perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan pahala dan masuk surga. Ternyata, bagi sebagian orang, ini dapat membuat mereka senantiasa mempercayai eksistensi Tuhan mereka dan termotivasi untuk selalu berbuat baik agar dapat masuk surga. Kemudian yang ketiga yaitu iman yang disebabkan oleh hukuman. Kebalikan dari reward, hukuman juga dapat membuat sebagian orang takut akhirnya beriman kepada Allah. Hukuman yang diberikan ketika masih berada di dunia hingga panasnya api neraka dapat membuat sebagian orang berpikir 2 kali untuk tetap melakukan larangan-larangannya. Semoga kita semua terhindar dari hukuman di dunia dan azab api neraka. Kemudian yang keempat, iman yang disebabkan oleh logika. Bagi sebagian orang, ketiga hal yang disebutkan di atas tidak dapat membuat mereka yakin begitu saja dengan keberadaan Allah. Biasanya, ini adalah orang-orang yang biasanya menggunakan logika dalam berpikir. Orang-orang yang memiliki tipe seperti ini harus mau mempelajari lebih dalam tentang Islam, yang mencari kebenaran atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Logika seperti apakah yang akan membuat orang-orang ini akan beriman kepada Allah? Salah satunya ialah logika tentang kebenaran akan isi Al-Quran yang membantu para ilmuwan untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan tentang alam semesta. Kemudian, esensi dan organisasi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Agar manusia dapat membangun kehidupan yang damai, aman, penuh kasih, dan sejahtera, maka dibutuhkan pemaknaan tentang kesejahteraan hidup dan kehidupan yang lebih holistik, komprehensif, dan empatik. Ketiga hal ini tidak akan mungkin dicapai kecuali oleh mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual, karena kesadaran ini merupakan visi ilahi yang dikaruniai kepada orang-orang pilihannya. Kemudian materi selanjutnya itu tentang konsep dan karakteristik agama-agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan cita-cita yang dituju dan diimpikan. Kemudian, alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Menurut Somad, Islam merupakan ajaran Allah
yang diwahyukan untuk mengatur tata kehidupan manusia melalui para rasul, dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi terakhir Muhammad SAW. Kemudian, sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara teologis, beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan bahagia. Sebaliknya, jika hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ia tidak akan bahagia. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Agama membawa nilai-nilai kehidupan bagi manusia sehingga memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan dapat didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Kemudian selanjutnya, argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Di antara karakter manusia menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya tidak bisa hidup sendirian. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 70, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa faddalnahu yaba samana wa rasaknahum wal bahril barrofi wa hamalnahum adama bani karram wal bahril barrofi wa hamalnahum adama bani karram laqad tafdilan khalaqna mimman katsir. Sadaqallahul azim. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran surah Al-Isra ayat 17. Kemudian, argumen tentang Tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang besar. Sebagaimana telah diketahui bahwa misi utama Rasulullah SAW seperti halnya Rasul-Rasul yang sebelum beliau adalah mengajak manusia kepada Allah. La ilaha illallah, itulah landasan teologis agama yang dibawa oleh Rasulullah. Dan semua para nabi dan rasul, makna kalimat tersebut adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang harus diminta ridanya kecuali Allah. Kemudian, esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam, dan mewujudkan dalam diri seorang hamba yang mampu menunjukkan sikap tobat, melakukan introspeksi dan koreksi diri untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahi, mensyukuri karunia Allah berupa nikmat Islam, iman, dan kehidupan, serta menunjukkan tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang konsep urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Sahib, kata insan dipandang berasal dari turunan beberapa kata, misalnya uns artinya cinta, sedangkan yang lain memandangnya berasal dari kata nas yang artinya pelupa, karena manusia hidup di dunia dimulai dari terlupa dan berakhir dengan terlupa. Alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Alasannya karena kesempurnaan insan kamil terletak dari iman, Islam, dan ihsan, sehingga insan kamil dapat mewujudkan pengetahuan tentang iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, menggali sumber-sumber tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab
Di atas, kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada periode berikutnya, para ulama mengembangkan ilmu-ilmu Islami untuk memahami ketiga unsur tersebut, di mana disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Jin ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ahadan goibihi ala yudhiru falal goibi alimu. Artinya, dia mengetahui yang gaib tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Quran Surah Al-Jin ayat 26. Kemudian, karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Menurut Ibn Arabi, ada 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka akan menjadi monster berupa manusia. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya atau salah tulis dari video ini, mohon dimaafkan, karena manusia tidak akan luput dari kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.